Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari notasi sigma. Kalian pernah dengar apa itu notasi sigma? Ya, notasi sigma merupakan abjad Yunani yang ke-18. Jadi mulai dari alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Nah, yang ke-11-nya adalah notasi sigma. Bagaimana lambang notasi sigma? Nah, lambang sigma adalah seperti ini. Nah, ini dibaca sigma. Oke, nah sekarang untuk apa lambang sigma ini? Ya, lambang sigma ini digunakan untuk menuliskan secara singkat penjumlahan n suku, atau disebut juga untuk menuliskan deret. Bagaimana Bu cara penulisannya? Nah gini, misal kita punya 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai 100. Nah, ini bisa kita persingkat cara menulisnya menjadi sigma dari K-nya sama dengan 1 sampai N K. Nah, jadi ini artinya ketika K-nya 1 dia 1. Ditambah kan, ketika K-nya 2 berarti 2. Ketika K-nya 3 berarti 3. Nah, ketika K-nya 100 berarti N-nya 100. Oke, ini kita ganti aja jadi 100 ya. Jadi sigma dari K sama dengan 1 sampai 100 K. Berarti kalau di sininya N, berarti di sininya juga harus N. Oke, nah secara umum penulisan notasi sigma dinyatakan sebagai berikut. Sigma dari K-nya sama dengan 1 sampai N UK. Nah, ini penulisannya sama dengan U1 ditambah dengan U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN. Oke. Nah, yang satu ini dinamakan batas bawah. Kemudian N itu batas atas. Kemudian K itu adalah indeksnya. Itu indeks atau penomoran ya. Kemudian UK itu suku. Suku ke K. Nah, jadi kita misalnya kalau dia sigma dari K-nya sama dengan 1, contoh nih, sampai 5. Sukunya, bentuk sukunya adalah 2K ditambah 1. Nah, berarti yang pertama adalah ketika K-nya 1 berarti 2 dikali 1 ditambah 1 kan? Kita tambah dengan K-nya 2 berarti 2 dikali 2 ditambah 1. Kemudian ketika K-nya 3 berarti ganti ya fungsinya tadi menjadi 2 dikali 3 ditambah 1. Ketika K-nya 4 berarti 2 dikali 4 ditambah 1. Ketika K-nya 5 menjadi 2 dikali 5 ditambah 1. Nah, beginilah notasi sigma. Nah, kemudian misal lagi nih, sigma oke, ini contoh yang pertama ya, ini bisa kita selesaikan. Nah, yang kedua misal contohnya sigma dari K-nya sama dengan 1 sampai 3, di sininya adalah 4. Nah, ini bagaimana ini? Berarti ketika K-nya 1 hasilnya adalah 4. Ketika K-nya 2 dia juga 4. Ketika K-nya 3 dia juga 4. Nah,
Kalau dia ditanyakan hasil, silahkan kalian cari hasilnya ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sifat-sifat notasi sigma. Sifat notasi sigma. Sebenarnya udah bisa kita lihat dari yang pernyataan contoh-contoh sebelumnya, bahwa bisa ditarik sifatnya. Yang pertama adalah sigma dari K sama dengan 1 sampai N suatu konstanta, Ibu lambangkan huruf C, maka hasilnya adalah N dikali C. Bagaimana ini? Ya, sama seperti ini tadi. Misalkan sigma K sama dengan 1 sampai 3, 4, berarti sama aja dengan 3 dikali 4 atau N dikali C. Nah, yang kedua, sigma dari K sama dengan 1 sampai N, misalkan konstantanya dikali dengan K, itu sama saja dengan konstanta dikali dengan sigma K sama dengan 1 sampai N K. Nah, ini yang bagaimana, Bu? Nah, yang sama seperti ini tadi. Misal ini nggak pakai tambah 1 nih. Sigma dari K-nya sama dengan 1 sampai 5, 2K. Nah, kan dia 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 4 tambah 2 kali 5. Sama aja kan dengan 2 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, oke, Ibu tuliskan dulu contohnya ya. Misalkan ini sigma dari K-nya sama dengan 1 sampai 3, 2K ya kan. Nah, ini sama aja dengan kan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ya kan. Nah, kalau kita keluarkan 2-nya berarti 2 dikali 1 tambah 2 tambah 3 ya kan. Nah, sedangkan 1 tambah 2 tambah 3 ini sama aja dengan 2 dikali sigma dari K-nya 1 sampai 3, ini fungsinya adalah K. Bagaimana? Ngerti kan? Kalau misalkan nih K-nya 1 sampai 3 K, berarti ketika K-nya 1, 1, ketika K-nya 2, 2, ketika K-nya 3, 3. Maka sama saja, nanti tinggal dikali 2 ini dijumlahkan dulu. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6 dikali 2 jadinya 12. Oke, paham sampai sini anak-anak? Oke, kalau paham kita lanjut ya. Nah, baiklah, kita lanjut. Yang ketiga sifatnya yaitu sigma dari K-nya sama dengan 1 sampai N. Nah, misal ada dia dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Misal XK ditambah dengan YK atau dikurang. Jadi ini Ibu tuliskan plus minus, itu maksudnya bisa ditambah bisa dikurang. Ini kita kasih kurung. Nah, kalau dia seperti ini bisa kita pisah menjadi sigma dari K-nya sama dengan 1 sampai N XK ditambah atau dikurang sesuai soal, itu sigma dari K-nya sama dengan 1 sampai N YK. Nah, bagaimana contohnya, Bu? Oke, sama seperti tadi contohnya. Misal sigma dari K-nya sama dengan 1 sampai 3. Ini XK-nya ini kita anggaplah 3K ya. Ditambah dengan misalnya K kuadrat. Oke. Berarti XK-nya 3K, YK-nya adalah K kuadrat. Nah, ini bisa kita pisah menjadi sigma K-nya sama dengan 1 sampai 3, 3K ditambah dengan sigma dari K-nya sama dengan 1 sampai 3, K
kuadrat. Oke. Kalau yang sigma K sama dengan 1 sampai 3K ini sudah tahu tadi ya, menggunakan sifat yang kedua. Berarti ini jadi 3 dikali sigma K sama dengan 1 sampai 3K. Nah, kalau yang kuadrat ini ya nanti kalian jumlahkan sendiri ya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat jadi Ibu tuliskan simbolnya sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 3K kuadrat. Nah, sampai sini mengerti anak-anak? Oke, bagus kalau kalian mengerti ya. Nah, jadi inilah sifat-sifat dari notasi sigma. Ada lagi satu lagi sifat, yaitu ini sifat yang keempat. Nah, sifat selanjutnya yaitu misalkan sigma dari K-nya sama dengan 1 sampai C atau suatu konstanta dari fungsinya adalah UK. Nah, ditambah dengan sigma dari K-nya sama dengan C ditambah 1 sampai N UK. Nah, ini sama saja dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N UK. Nah, ini bagaimana yang ini? Misal nih, contoh ya. Sigma dari K-nya sama dengan 1 sampai 3. Misal di sininya adalah 4K. Oke, ditambah dengan sigma dari K-nya sama dengan 4. Nah, jadi 3-nya ditambah 1 ya, 4 sampai 6, 4K. Ini bisa kita tulis menjadi sigma K-nya sama dengan 1 sampai 6, 4K. Kenapa begitu? Coba kalau kita jalankan, K sama dengan 1 sampai 3, 4K, berarti 4 kali 1 ditambah 4 kali 2 ditambah 4 kali 3. Nah, yang ini ditambah K-nya dari 4 sampai 6, berarti 4 kali 4 ditambah 4 kali 5 ditambah 4 kali 6, ya kan? Nah, artinya ini sama saja dengan 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5, 4 kali 6. Berarti sama saja dengan sigma K sama dengan 1 sampai 6, 4K. Oke, sampai sini paham anak-anak? Nah, untuk materi kita Ibu cukupkan sampai sini dulu. Silahkan kalian latihan soal, nanti akan Ibu berikan soalnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.